A few minutes later. Sama aku juga nggak bisa, gimana ya? Nah, ya kayaknya lagi ada masalah deh ini sebenarnya. Ya bener, emang dari sananya deh. Iya deh kayaknya. Kenapa? Kamu pakai BSI kan ya? Ya, kenapa? Tadi kan aku mau ngambil uang nih. Aku tuh nggak bisa, kenapa ya? Kamu nggak tahu kalau BSI itu lagi dalam masa perbaikan. Kalau nggak percaya, lihat aja di TikTok, banyak loh infonya. Coba lihat deh. Bentar ya. Iya nih, m-bankingnya juga nggak bisa dibuka. Gimana ya? Ada apa dengan BSI? Mari kita bahas. Dilihat dari beberapa kasus yang telah terjadi kemarin, sebenarnya apa sih yang telah terjadi dengan BSI? Dari kasus yang dialami oleh para nasabah Bank BSI, mengalami kendala dalam bertransaksi di bank ataupun dalam mobile banking. Hal itu disebabkan karena adanya indikasi gangguan pada sistem jaringan layanan. Setelah beberapa hari tidak bisa diakses, sistem layanan PT Bank Syariah Indonesia mulai kembali normal. Selanjutnya, pihak perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan keamanan sistem dan memastikan bahwa data ataupun dana seluruh nasabah tetap aman. Lalu, dari pernyataan barusan, apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan perlu diperbaiki oleh pihak BSI? Untuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh pihak BSI ataupun diperbaiki ialah keamanan jaringan. Karena masalah keamanan merupakan aspek yang paling penting dari sebuah sistem informasi. Dalam keamanan, aspek yang utama ialah keamanan jaringan. Karena berperan sebagai perlindungan sumber daya sistem terhadap ancaman yang berasal dari luar jaringan. Sehingga pihak BSI harus lebih memperhatikan dan mengevaluasi masalah keamanan jaringan. Yang kedua, terdapat sistem autentikasi yang harus diperhatikan oleh pihak BSI. Dalam praktek, biasanya autentikasi server mempunyai database dengan fungsi untuk menjaga server. Jika suatu saat ada masalah, segala informasi di dalamnya tidak akan terganggu. Pihak BSI perlu menganalisis metode autentikasi yang digunakan oleh sistem perbankan, seperti kata sandi, autentikasi dua faktor, dan biometrik, dan mengevaluasi kekuatan metode autentikasi tersebut dan memberikan saran untuk peningkatan keamanan dan mencegah adanya kebocoran data. Selanjutnya, ada pengelolaan akses yang perlu diperhatikan oleh pihak BSI. Dalam permasalahan ini, pihak bank perlu meninjau pengelolaan hak akses yang ada dalam sistem perbankan, termasuk peran dan izin pengguna. Kemudian memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki wewenang dan memiliki akses data maupun fungsi yang relevan. Selanjutnya, pemantauan keamanan. Selain keamanan jaringan, sistem autentikasi, dan pengelolaan akses, Bank BSI perlu mengevaluasi alat dan proses pemantauan keamanan yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia. Dan terakhir, pelatihan dan kesadaran keamanan. Pihak Bank BSI perlu memberikan penekanan pada pentingnya pelatihan keamanan yang rutin bagi karyawan Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang praktik keamanan terbaik dan ancaman keamanan yang ada. Oke, setelah melihat faktor-faktor penyebab terjadinya masalah pada BSI, apa solusi yang tepat untuk mengatasi kasus tersebut? Ya, jadi setelah menganalisis permasalahan yang terjadi pada BSI, kami menemukan beberapa solusi yang mungkin dapat meningkatkan transaksi digital agar lebih aman. Yang pertama itu ada peningkatan keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan serangkaian langkah yang bisa melindungi sebuah sistem dari kebocoran data atau dari gangguan eksternal yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua ada penguatan autentifikasi. Sistem autentifikasi ini merupakan suatu proses identifikasi jika sebuah user atau pengguna yang akan masuk ke sistem
atau ke layanan, sistem ini menggabungkan dua metode agar keamanan lebih kuat, yaitu dengan biometrik atau autentifikasi dua faktor agar memastikan identitas pengguna dengan lebih akurat. Kemudian ketiga ada pengelolaan akses yang tepat. Pengelolaan akses ini agar si pengguna ini memiliki akses dan fungsi tertentu ke akunnya. Kemudian melaksanakan audit secara teratur untuk mematuhi kepatuhan. Kemudian yang keempat ada sistem pemantauan keamanan yang proaktif. Keamanan canggih ini untuk mendeteksi dan merespon ancaman yang dapat membuat pengidentifikasian dan mitigasi di mana kondisi yang berbahaya yang dapat memunculkan segala macam kejahatan. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan kesadaran keamanan karyawan. Hal ini penting karena menumbuhkan budaya keamanan di Bank Syariah Indonesia ini agar ketika ada sesuatu terjadi di keamanan, karyawan dapat mengambil ahli atau ambil bagian untuk membantu mengatasi masalah keamanan jaringan ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini ialah bahwa setiap layanan bank perlu lebih memperhatikan dan mengevaluasi tentang keamanan bank tersebut, sehingga dijauhkan dari segala kejahatan yang akan terjadi di hari kemudian. Maka dari itu kita harus waspada. Saya Tiara Azhara Hidayah. Saya Tasya Rosyanti. Saya Adi Pradana Nugraha. Saya Nisa Fadila. Saya Pusmita Ayu Lestari. Pamit Undur diri. Bye-bye. Eits, tunggu dulu. Masih ada kelanjutannya loh. Udah? Pengelolaan bentar. Pamit undur diri. Saya Ayu. Oh iya, cabut, bye. Apa akunya nggak kurang? Salah takduk. Kau bisa nih. Tinggal mau dari Tuh, 2, 3. Sekian dari kelompok 3, mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.